wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali dengan Ustaz dalam video kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang na'at, itu di jilid 3 cerati. Silahkan disiapkan kitab-kitabnya, bukunya, dan alat tulisnya. Dan sebelum mulai pembelajaran hari ini, insyaallah kita akan membaca doa terlebih dahulu, terutama untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk diri kita, dan khususnya musannif atau pengarang kitab ini, yaitu Kiai Haji Taufiqul Hakim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan dalam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Ya, silahkan buka kitabnya juz 3, jilid 3, halaman 37. Ya, halaman 37. Kita mengulang sedikit tentang na'at, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke taukid, insyaallah. Ya, langsung saja. Na'at atau sifat, yaitu adalah kata yang menerangkan kata sebelumnya dengan menerangkan sebagian sifat dari sifat-sifatnya kata yang diikuti. Contoh misalnya ja'a at-talibu as-salihu fil masjid. Ya. Ja'a at-talibu as-salihu fil masjid. Ja'a di sini kalimatnya adalah isim atau fi'il atau huruf? Ya, di sini adalah fi'il. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya adalah at-talibu. Sini fa'il. Ada fa'il yang yaitu dengan fa panjang. Ini bermakna telah datang karena dia fi'il madhi. Telah datang. Sedangkan di sini adalah at-talibu, yaitu fa'il dari ja'a, telah datang. Siapa yang telah datang? Yang telah datang adalah at-talibu, seorang murid, seorang siswa. As-salihu, as-salihu bermakna saleh. Nah, di sini saleh di sini merupakan sifat atau na'at, yaitu dia menerangkan sebagian sifat dari sifat-sifatnya kata yang diikuti atau makhluk. Oleh karena itu di sini dia menerangkan salah satu sifatnya, yaitu saleh. Saleh, telah datang seorang siswa yang seorang siswa tadi itu saleh, seorang siswa yang saleh.
telah datang seorang siswa yang soleh. Maka di sini dia menjadi na'at karena dia menerangkan sebagian sifat dari sifat-sifatnya kata yang diikuti. Seorang siswa tadi memiliki banyak sifat, mungkin dia orangnya bersih, dia rajin, dia baik, pemurah dan lain sebagainya. Tapi di sini dia cuma menerangkan sebagian sifatnya aja, yaitu soleh. Seorang siswa yang soleh. Dan kebanyakan na'at di sini menyimpan makna yang. Na'at kebanyakan menyimpan makna yang, dan pantas diberi makna yang lain. Telah datang seorang siswa yang soleh fil masjid, di masjid. Nah, jadi as-salih di sini menjadi na'at. Di sini namanya man'ut. Di sini na'at. Di sini man'ut. Na'at harus sama dengan man'utnya dalam 4 keadaan. Apa saja? Na'at harus sama dengan man'utnya dalam makrifat atau nakirahnya, babnya atau mu'rabnya, muzakkar atau muannasnya, mufrad, musanna atau jamaknya. Na'at harus sama dengan mabninya dalam makrifat nakirahnya, mabni mu'rabnya, muzakkar muannasnya, atau rofa, nasab atau juga jarnya. Makrifat atau nakirahnya, muzakkar atau muannasnya, mufrad, musanna, jamaknya, rofa atau nasab atau jarnya. Jadi di sini at-talibu ma'rifat atau nakirah. Di sini sama-sama ma'rifat. Ma'rifat sini juga ma'rifat. Muzakkar atau muannas. Di sini tidak ada tanda-tanda muannas dan di sini juga tidak ada tanda-tanda muannas. Di sini bagaimana seorang siswa, seorang yang soleh. Tidak ada tanda-tanda muannas maka dia muzakkar. Di sini juga muzakkar. Mufrad, musanna atau jamak. Di sini tidak ada tanda-tanda tasniyah dan di sini juga tidak ada tanda-tanda jamak. Sama-sama mufrad. Berarti sini dan rofa, nasab atau juga jarnya. Di sini sama-sama rofa. Itu syarat na'at harus sama dengan alifnya dalam 4 hal ini. Ma'rifat atau nakirah, muzakkar atau muannasnya, mufrad, musanna, jamaknya, atau rofa, nasab dan juga jarnya. Ya. Dan na'at itu harus berupa isim mushtaq yang 5. Na'at itu harus berupa isim mushtaq yang 5. Bisa dilihat di qaidati. Di bawah penjelasan na'at itu ada na'at harus sama dengan maknanya. Di bawahnya lagi ada na'at harus berupa mushtaq yang 5. Ada di dalam qaidati. Di bawah na'at. Na'at harus berupa mushtaq yang 5, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah, mubalaghah dan isim tafdhil. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah, isim tafdhil dan mubalaghah. Jadi na'at itu harus berupa mushtaq yang 5, yaitu isim mushtaq yang berupa baik isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah, mubalaghah atau isim tafdhil. Harus berupa yang 5 ini salah satunya. Dan di sini as-salih di sini tadi termasuk isim fa'il, mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian setelah na'at kita masuk ke taukid. Taukid, silakan buka halaman selanjutnya, itu halaman 39. Taukid adalah kata yang mengikuti i'rab sebelumnya yang berfungsi sebagai penguat. Biasanya memakai kullun, kata kullun di akhirnya, ya. Atau kata juga bisa ajma'un, ajma'ina, ajma'un.
Intinya taukid ini sebagai penguat. Contoh, menguatkan suatu kalimat. Contoh misalnya zahaba. Zahaba at-tullab. Zahaba at-talib misalnya. Kulluhu. Dan jika memakai kata kulun harus ada dhamir yang kembali kepada muakkad atau yang dikuatkan. Muakkad. Ini dhamir hu kembali ke talib. Ini menjadi taukid. Sini muakkad. Ya. Contoh lain. Ya. Ini contohnya mufrad, contoh yang musanna, contoh yang jamak. Contoh mufrad, maka di sini harus ada dhamir yang kembali pada muakkad, yaitu dhamir hu. Di sini musanna, maka yang dhamirnya adalah huma. Zahabat talibani kulluhuma. Humanya kembali ke taliban. Zahabat tullabu kulluhum. Kulluhum ini humnya kembali ke tullab karena dia jamak. Dan fungsi taukid di sini, taukid ya. Taukid menguatkan suatu kalimat, Dan di sini telah pergi seorang siswa seluruhnya. Telah pergi 2 orang siswa seluruhnya. Telah pergi mereka siswa itu seluruhnya. Jadi menguatkan bahwasanya siswa tersebut memang sudah pergi, benar-benar telah pergi dan telah meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat yang lain. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini tentang sedikit tambahan na'at dan mengulang na'at dan tentang taukid. Insyaallah dilanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan via WhatsApp atau medsos yang lainnya. Silahkan bertanya yang kurang paham, yang titik bagaimana, dan jika minta contoh insyaallah Ustaz akan dari contoh lain selain yang ada di ruang tulis insyaallah. Ya, salah silap mohon maaf. Mari kita tutup dan pembelajaran kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.